Padahal yang menantang-nantang proses hukum, prosedur juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya. Pak Jokowi terlihat di sini menjadi problematik. Oke, baik. Kang Semar, kenapa Pak Jokowi berbelit-belit, kata Mas Denny? Padahal Hakim MK Arsul Sani mau menunjukkan langsung. Ketika ada tuduhan, langsung. Ya mungkin Denny karena ada di Australia, jadi update-nya agak lambat gitu. Karena kalau diikuti proses ijazah ini dari waktu Roy Suryo dan kawan-kawan menuduh ijazah palsu, sejak awal kan Pak Jokowi nggak melakukan apa-apa juga. Tapi pada titik tertentu, ketika di opiok segala macam, diputuskan untuk melakukan langkah hukum. Setelah teman-teman pendukung Pak Jokowi melaporkan, kata Roy Suryo dan kawan-kawan tidak ada legal standingnya. Kalau berani Pak Jokowi dong laporkan. Dan itu dilakukan Pak Jokowi, dilaporkan secara pidana. Dan statement Pak Jokowi waktu itu, ini proses pembelajaran kepada publik. Nah ketika bicara soal Arsul Sani, salah satu proses pembelajaran yang dimaksudkan ini. Tidak boleh sekelompok orang itu tiba-tiba punya sentimental tertentu, akhirnya coba untuk menuding ijazah pejabat publik, pejabat negara, tanpa dasar yang kuat. Nah ketika ada proses yang diambil oleh Pak Jokowi dalam proses hukum ini, dan akhirnya kita punya juga contoh kasus bahwa ternyata orang yang tidak punya dasar kuat menuduh dan akhirnya dibuktikan bahwa ijazah itu asli, itu terkena sanksi pidana. Gitu ya. Nah ketika itu muncul, berarti tidak sembarang orang juga berani melakukan itu ketika memang tidak punya tendensi yang cukup kuat terkait dengan objektivitas dan lain sebagainya. Dan Arsul Sani kemarin tidak menyampaikan ke publik ijazah asli, tapi salinannya gitu. Makanya saya bilang mungkin asli ya salinannya juga kan itu yang menurut saya asli itu. Apakah memang Pak Jokowi ketika dia menunjukkan ijazahnya kepada Roy Suryo dan kawan-kawan itu selesai? Belum tentu juga. Kata Roy Suryo, bisa nggak kita pinjam untuk kita? Iya, harus diteliti. Nah itu yang menurut kita pada akhirnya pilihan yang paling tepat itu adalah proses yang secara negara itu kita akui bahwa itu bagian dari institusi negara, peradilan. Tinggal tunggu sebentar saja. Kenapa sih tinggal tunggu sebentar aja teman-teman tidak bersabar gitu? Karena kan prosesnya sudah. Nah ketika dari proses hukum dilalui, pemeriksaan dilakukan, penyelidikan dilakukan. Sebelum dijadikan tersangka, Roy Suryo dan kawan-kawan menyampaikan tidak mungkinlah jadi tersangka. Ini SP3. Jadi tersangka juga, kan begitu ya. Setelah jadi tersangka, sekarang bicara soal kriminalisasi, bicara soal orang mengkritik soal ijazah kok di di proses hukum. Padahal yang menantang-nantang proses hukum, Roy Suryo juga. Jadi maksud saya selalu bilang ya, statementnya tak bolak-balik gitu loh. Dulunya menantang-nantang, ini berproses, masuk penyidikan, polisi melakukan pemeriksaan ratusan orang dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang pada status tersangka seolah-olah ini kriminalisasi, orang kita ingin tahu aja kok kita diproses secara hukum. Nah ini yang maksud saya yang diinginkan tuh apa sih kan gitu loh. Mas Denny yang diinginkan apa? Apa kalau mau soal ijazah kan sabar aja, nanti juga pada waktunya kan juga. Boleh. Mas Denny gimana? Disuruh sabar, bisa sabar nggak? Ini tinggal sedikit lagi kok. Dan pulanglah ke Indonesia gitu loh, biar lihat prosesnya. Udah pulang kemarin. Silakan. Rakyat Indonesia ini kurang sabar apa? Sudah menunggu untuk melihat ijazah presidennya itu bukan 1, 2, seminggu, sebulan. Sudah bertahun-tahun. Kurang sabar apa? Presiden untuk menunjukkan itu. Ya kalau bertahun-tahun sabar, tinggal nunggu berapa waktu lagi kok nggak sabar itu. Berapa waktu bagaimana? Ini kan udah masuk proses penyidikan, sudah bertahun-tahun. Boleh saya komentari, tadi Bapak bicara saya diam dulu. Jadi kita kan bukan bicara setelah proses pidana Pak Roy Suryo perkara ini. Sudah berapa tahun sih? 2022 gugatan perdatanya. Lebih awal dari itu. Sudah bertahun-tahun. Kok bisa dikatakan tidak sabar masih sebentar lagi? Sudah bertahun-tahun, Pak. Ya, karena bertahun-tahun itulah udah menunggu sabar, kenapa tinggal sebentar lagi nggak sabar gitu? Maksud saya kenapa tidak ditunjukkan kemarin-kemarin? Kenapa tidak ini yang begini loh, jangan juga mengatur-ngatur Pak Jokowi mau menunjukkannya kapan. Ketika Pak Jokowi mengambil pilihan ingin ditunjukkan dalam proses persidangan, itu kan juga nggak ada masalah kan? Aduh udah gila gitu ngomong, biarkan saya bisa berhenti ngomong kalau Ilona minta saya berhenti. Kan begitu. Lanjut, Mas Den.
Mbak Ilona, Bukan yang kita lain. mau saling saut-sautan atau bagaimana? Ya, lanjut. Oke. Secara fikih menarik. Oke, silakan dulu Secara Anda. fikih menarik, tetapi saya tidak bisa bicara kalau beliau Oke, komentar boleh. begitu. Ya, boleh. Silakan. boleh bicara. Sekarang Mas Denny, yuk. Ya, Ya. kita pertama saya menghindar untuk menanggapi pada saat beliau bicara tadi, karena saya ingin beri kesempatan. Jadi menurut saya dari situ saja sudah kelihatan bagaimana fairness-nya kita memberi kesempatan untuk punya kesempatan bicara yang sama. Itu saja sudah menunjukkan bagaimana etika adalah satu hal yang tidak diperlihatkan dalam hal ini. Enggak, Menurut di saya bola itu liar ini memang penting diminta untuk disampaikan. melakukan perdebatan, bukan mendengar satu persatu, Mas Denny. Oke. Baik, kalau gitu saya ke ini dulu deh, ke Pak Marwarar. Ini saya belum selesai bicara. Saya belum selesai bicara loh, kok mau dipindah. Boleh, silakan Mas Denny, silakan sampaikan. Poinnya Mas Den, poinnya langsung aja. Lah Mas Den. ya, dari tadi mau bicara dipotong terus, bagaimana saya bisa Oke, baik, saya suruh Kang Siap, diam dulu. siap Oke, Ilona. Bukan silakan, yang lain yuk. nyuruh saya berhenti. Iya. Lah, pernyataan beliau saja tidak faktual. Sabar, sebentar lagi. Loh, ini sudah bertahun-tahun, kurang sabar apa? Ya kan begitu. Kalau dikatakan tidak faktual, Pak Arsul Sani tidak menunjukkan ijazah aslinya, hanya salinan. Loh, ya coba putar itu. Jelas-jelas saya tonton beliau menunjukkan ijazah aslinya. Jadi poinnya adalah kita sedang melihat memang tontonan yang entah mengapa Pak Jokowi membiarkan kita terjebak pada wacana narasi ini bertahun-tahun. Apa yang beliau nikmati sih? Kita menjadi habis waktu kita untuk talkshow semacam ini yang ratingnya barangkali tinggi. Tapi apakah ini berguna sebenarnya untuk untuk kita kemudian maju sebagai bangsa yang besar? Kenapa kami terus bertahan dengan isu ini? Kenapa kami tetap hadir? Karena sebenarnya ini masalah sederhana yang harusnya bisa selesai cepat, tetapi menjadi sangat lambat. Karena Pak Jokowi dari awal tidak mau melaksanakan satu hal yang mudah, menunjukkan ijazah aslinya ke hadapan kita sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dipertanyakan oleh tidak hanya Pak Roy Suryo, banyak orang. Kalau kemudian hanya untuk menunjukkan dan bentuk tanggung jawab saja beliau tidak bisa, apa yang bisa kita harapkan kemudian dari proses pemidanaan yang sangat prosedural itu belum lagi dilihat bahwa apakah ini ideal. Apakah proses pemidanaan ini dihadirkan dengan kesetaraan? Tidak. Kalau dilihat dari konteks relasi, kalau saya bidang tata negara, maka sangat sulit untuk melihat proses ini bisa setara kalau dilihat relasi antara presiden dengan kepolisian, belum lagi relasi personalnya dengan pimpinan Polri dan seterusnya. Akan tidak mudah untuk melihat proses ini bukan bagian dari kriminalisasi. Satu poin, Mbak, sebelum dipindahkan. Ya, pada zaman Pak Tito Karnavian, sebagai argumentasi bahwa ini adalah kriminalisasi. Pada zaman Pak Tito Karnavian ada kebijakan ketika ada kasus tindak pidana korupsi yang diduga melakukan tindak pidana korupsi kemudian melaporkan penyebaran nama baik kepada pihak pelapor, maka ada semacam kebijakan hukum petunjuk bahwa kasus pelaporan pencemaran nama baik itu di-hold, tidak diteruskan karena menunggu apakah tindak pidana korupsinya memang ada atau tidak. Jika tindak pidana korupsinya memang ada, berarti tidak ada pencemaran nama baik. Jika tindak pidana korupsinya tidak ada, berarti memang ada pencemaran nama baik. Nah, persoalannya pada saat kasus ini, masalah ijazah asli atau tidaknya saja belum clear, tidak pernah ditunjukkan kepada publik, tapi tersangkanya sudah ada. Ini logika semacam apa yang kemudian kita perlihatkan? Itulah indikasi kriminalisasi. Itulah yang kemudian menunjukkan ada intimidasi. Bagaimana kita bisa percaya pada proses yang demikian akan menghadirkan keadilan? Mas Semar, katanya pidananya kalau bisa dijeda dulu, kita ke proses KIP dulu. Ini kan yang diminta sama Ruslo dan kawan-kawan soal proses pidana dan sebagainya. Jadi maksud saya sudah sampai hampir di ujung, kenapa jadi minta kembali ke awal? Kan dulu yang memulai kan juga Ruslo dan kawan-kawan juga. Salah itu. Ketika menuding, menuduh, sekarang dilakukan perlawanan secara hukum. Kan begitu ya sama Pak Jokowi. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan itu ya ditunggu prosesnya kalau menurut saya sih. Karena kan publik juga sudah menunggu-nunggu, sekarang proses sudah ini, jangan juga akhirnya kita selalu membuat sesuatu yang dianggap seolah-olah ini didramatisir gitu loh. Wah ini kok ribet kok. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Pak Jokowi menunjukkan ijazah pada siapapun kecuali institusi-institusi negara.
Jadi bisa Rosario paksa, kalau Pak Jokowi nggak mau ya nggak apa-apa juga. Nggak ada Oke. kewajiban juga Pak Jokowi menunjukkan ke Rosario dan kawan-kawan, gitu loh. Nggak juga kepada Denny, gitu loh. Jadi jangan juga Itu seolah-olah nggak paham bahwa itu undang-undang sangat simpel keterbukaan sekali informasi publik. tunjukkan dan lain Saya aja sebagainya ke gitu saya. loh. Saya Jadi orangnya menurut fair. saya ini yang nggak sabar itu ya memang bapak-bapak ini gitu. Iya, yang nggak sabar. Jadi jangan juga seolah-olah publik, di bawah publik juga sudah menunggu kok, ini prosesnya sudah juga matang. Dan Oke. jangan juga mengklaim bahwa mayoritas publik itu setuju dengan langkah Rosario, belum tentu juga. Oh, udah jelas. Oh, buktinya juga Tuan Empret udah jelas tuh 83% masih mendukung Pak Jokowi, gitu loh, jelas dari kalau- hasil dari Burhanuddin tadi gitu. Jadi maksud saya sudah. Kalau ini nggak punya data. Sudahlah, capek Udah jelas. lah kan gitu ya. Dan Kalau Empret memang jelas, tidak mau ya 80% berhentilah kan gitu. Oke. Yang berhenti ya Rosario dan kawan-kawan lah, bukan Pak Jokowi. Oke, baik, saya ke Pak Marwarar. Pak, Anda melihat benang merah sidang KIP dengan kasus proses pidana dari Rosario CS nggak? Iya, saya kira memang ketika ada hak konstitusional yang diberikan di konstitusi kita pasal 28F, Nah. setiap orang berhak mencari, menghimpun, mengumpul dan menyebarkan informasi. Kemudian muncul undang-undang kebebasan informasi, Betul. undang-undang kearsipan, maka kita melihat di sana bahwa ketika ada yang dikatakan informasi publik dan pengecualian sudah tepat ketika ini masuk di KIP, karena dia akan menentukan nanti apakah ini informasi yang dikecualikan atau tidak. Kalau pemohon tidak setuju informasi ini dikecualikan, dia bisa lanjut ke pengadilan tun dan ke pengadilan negeri mempersoalkan ini. Tetapi yang paling penting sebenarnya bahwa benar seluruh rakyat ketika sebuah data pribadi atau ijazah sudah dipergunakan untuk meminta orang dalam kontestasi politik pemilihan presiden, pilih saya juga insinyur, ya kan? Rakyat berhak untuk mengetahui itu. Iya. Itu adalah hak publik. Betul. Karena dia sudah ikut dalam kontestasi politik untuk jabatan publik, tidak boleh ditutup itu. Nah, kalau di dalam hal ini misalnya, ini adalah unsur penting yang harus diketahui lebih dahulu, baru ada proses pidana. Saya orang sudah 3 zaman ini. Zaman Orde Lama saya mahasiswa, Orde Baru saya lulus dan kerja, Orde Reformasi saya sudah pimpinan peradilan. Tahun 64 kurang lebih, Yap Tian Him didakwa dan diadili karena menghina 2 pejabat republik. Ketika dibacakan dakwaan, seorang hakim dari Jakarta Pusat waktu itu bertanya, apakah mengakui kesalahan ini atau tidak Pak Yap? Dia mengatakan, saya ingin bertanya pada Pak Ketua dulu, apakah benar kedua orang pejabat tinggi ini punya kehormatan atau tidak? Yang saya cemarkan, itu merupakan unsur. Nah, di Oke. sini juga saya kira ini menjadi suatu pertimbangan yang penting. Kalau publik sudah mencari, tetapi tidak ditunjukkan, tidak ada itu proses untuk dilanjutkan dulu pidana. Lucu. Tunggu, ya kan? Dan ini informasi publik akan ditentukan oleh KIP nanti. Ya. Oleh karena itu sangat menentukan ini, saya kira kalau kita memperbandingkan kita dengan Amerika, coba dulu anaknya Trump itu dipersoalkan dalam Kongres di Amerika. Karena Oke. apa? Fakta itu penting. Kebenaran itu penting karena itu akan membebaskan kita dari kegelapan. Apalagi kalau dalam TAP MPR nomor 6 dikatakan krisis bangsa kita terjadi karena ketaatan etik dari para pemimpin-pemimpin sudah merosot. Oleh karena itu harus dikembalikan sekarang. Secara etik yang di atas hukum itu, kesadaran dari etik dari pihak pejabat, kalau dipermasalahkan, dia harus membuka. Tidak usah di pengadilan dulu atau melalui KIP. Karena apa? Ini penting. Kalau itu tidak benar, tentu bangsa ini sudah pernah terperosok ke dalam lembah gelap. Oke. Ya, di mana maksudnya. misalnya kebijakan-kebijakan dibentuk. Ya, kalau itu dipersoalkan.
Oke teman-teman, kembali lagi kepada saya. Salam NKRI harga mati. Di mana teman-teman kita akan membacakan satu persatu di komentar di video berikut. Yang berkomentar, yang berstatus tersangka juga bela yang tersangka. Semua pemimpin suruh republik suruh tampilkan ijazahnya semua biar adil. Kalau memang tidak ada unsur politik. Nah, ini baru namanya jeruk minum jeruk. Maling pasti yang dibela maling. Kami rakyat biasa mengharapkan ijazah ditunjukkan di pengadilan agar supaya tidak meruntuhkan pihak keadilan. Terima kasih Roy CS. Ini suatu pelajaran juga buat KPU. Pantarlin untuk cek seorang calon apapun di NKRI. Nah, 4 kali sidang sudah dilaksanakan tapi jangankan lihat ijazah, hadir aja menghadirkan ngumpet. Itu namanya pengecut, nggak pernah muncul. Nah, Semar ini nunggu jabatan komisaris. Sayangnya yang masih ada komisaris nyebokin Jokowi. Terminim mengelamkan pengetahuan, memalukan dirinya sendiri. Nyerocos nggak tahu aturan. Nah, bila kita menyimak secara seksama, ada orang yang tak punya adab. Di saat orang lain sedang bicara, selalu nyelek. Termu ini bisa mulutnya dikunci, memang urat malunya sudah putus. Ditunjukkan pun mereka tidak percaya, itu fakta pak kacamata. Banten hadir masyarakat 74% di balik ijazah. Ada proyek di 2029 dari salah satu partai. Muak tiap hari menonton berita ini, tapi kenapa kepolisian adem nyamuk saja? Kalau sudah menantang ya harus hadapin saja. Jangan berbelit-belit, bicara cepat selesai. Asli, palsu, dan bebas atau penjara. Dan negeri ini bisa memiliki lagi hal yang lebih positif dibanding hal yang konyol seperti ini. Nah, rakyat sudah punya Mas Roy Suryo dan lain-lain. Negara ini berdiri di atas demokrasi, bukan negara otoritas berbasis dinasti. Nah, Dani opini yang salah karena tidak ikut dari awal. Nomor potestinis kalau mau mengadu harus berdasarkan fakta, disebut faktum statement judiciali. Lihat UUD 45 pasal 45 pasal 28, hukum tidak bisa retroaktif, berlaku surut, cacat hukum dan atau batal demi hukum. Etika koruptor melarikan diri gimana? Residivisi buronan kok mau jadi kuasa hukum? Roy Panci, jangan tobalak balik. Nah, kelamaan sabarnya, udah puluhan tahun ngebohong, saatnya terbongkar kebohongannya. Nah, jika nanti hukum tidak lagi berlaku adil, rakyat sepertinya sudah bosan melihat ini. Rakyat akan segera bangkit, mungkin akan lebih parah dari Nepal. Nah, yang mundur juga ahli abal-abal yang cuman ngaku-ngaku ahli padahal sekolahnya nggak nyambung dengan apa yang diakui dengan keahliannya. Hanya karena dendam dipenjarakan gara-gara kasus stupa membuat otaknya sedikit pedot. Nah, nggak usah berbelit-belit tunjukkan ijazahnya. Rakyat awan pun sudah bisa mengira ijazah itu
asli atau apa palsu, pejabat publik milik rakyat berhak rakyat termasuk ijazahnya. Intinya, di pengadilan Jokowi harus datang ke pengadilan dengan membawa ijazahnya untuk ditunjukkan dan diteliti. Jangankan tersangkanya, sudah ada bahkan sudah keluar dari penjara, ada belum juga menunjukkan. Wah, sadar. Gitu hukum itu aja palsu. Kalau tidak malu, kalau asalah nyerah, kalau terbukti masih boy. NKRI kaya dengan tipu. Kebenaran dicekal dengan opini kebohongan. Perang elit politik melahirkan penderitaan rakyat yang berkelanjutan. Nah, alasan yang sangat konyol. SJ, KI, dan B bilang nggak sabar. Ini permintaan seluruh rakyat, minta ditunjukkan aslinya. Nah, semoga para pendusta dan pendukungnya Allah beri pelajaran biar dulu terus taubat dan bikin gedu saling tuding. Kok jadinya kegatalan ketika kepastian tersangka lanjut jadi terpidana. Ya, kepastian hukum harus sampai pengadilan titik. Nah, berani karena benar, takut karena salah, hanya orang salah yang takut menunjukkan ijazah. Melaporkan secara pidana ini niat untuk menutupi kebohongan. Saya sebagai rakyat biasa butuh soal ijazah tipu. Undang-undang perampasan aset koruptornya yang dulu. Nah, ditunjukkan kalau orang sudah terpapar sakit hati pasti tidak akan selesai. Jadi sudah jalan terbaik kalau ijazah asli Pak Jokowi ditunjukkan di persidangan. Sabar 10 tahun menunggu pesanan mobil S-Max nggak jadi-jadi. Ingat Pak, jangan sampai tragedi di Nepal terjadi di negeri tercinta kita ini. Nah, mantan tersangka maling mau bela maling. Gimana mau bicara keadilan? Itu namanya badut keadilan. Ijazah Jok merupakan dokumen terbuka yang bisa diakses oleh siapa saja. Yang lapor Jokowi harus membuktikan ijazahnya asli. Kalau sudah asli baru dicari di mana RRT melakukan pengedit ijazahnya. Polda tidak menghadapkan tersangka menyelesaikan ijazahnya, tapi langsung tersangkakan RRT. Nah, demikian teman-teman, dan jangan lupakan tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.